Dalam video kali ini, kami akan membahas core value ASN yang ada pada salah satu tokoh nasional, yaitu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Basuki Hadimulyono, MSc, PhD. Pak Basuki hampir 31 tahun mengabdi di instansi pekerjaan umum sebagai seorang PNS. Ia dikenal sebagai pekerja keras di lapangan dan menguasai medan pekerjaannya. Pada masa pensiunnya dari PNS, ia diminta Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan atau yang biasa disingkat PUPR dalam Kabinet Kerja 2014 sampai 2019 yang telah menjabat selama 8 tahun terakhir. Ia menjadi orang pertama yang menduduki kementerian baru yang sebelumnya bernama Menteri Pekerjaan Umum. Berikut ini adalah penjelasan kami tentang karakter berakhlak yang dimiliki oleh Bapak Basuki Hadimulyono atau yang biasa disapa Pak Bas. Berorientasi pelayanan, meningkatkan aksesibilitas infrastruktur. Pak Basuki berfokus pada pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya yang penting bagi masyarakat. Memperbaiki kondisi perumahan di Indonesia, beliau meluncurkan program-program perumahan yang terjangkau dan layak huni, seperti program rumah subsidi dan peningkatan kualitas pemukiman rumah. Beliau melakukan kunjungan lapangan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan keluhan, masalah, dan harapan mereka. Beliau kemudian menggunakan masukan ini sebagai dasar dalam merancang kebijakan dan program yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Akuntabel. Beliau memiliki reputasi sebagai seorang pejabat yang bertanggung jawab dan transparan dalam mengelola sumber daya publik serta menjalankan program-programnya. Akuntabilitasnya yang tinggi membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan kepentingan publik. Hal ini dibuktikan dengan rumah pribadi beliau di Bekasi yang harus terkena imbas proyek jalan tol Becakayu. Kompeten. Beliau adalah pejabat yang sangat kompeten dalam bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pengetahuannya mendalam, keberhasilan proyek yang signifikan dan kemampuannya dalam menghadapi perubahan dan tantangan menjadikannya sebagai salah satu pemimpin yang dihormati di sektor tersebut. Tidak hanya piawai dalam sektor PUPR, Bapak Basuki meraih penghargaan The Best Minister pada CNBC Indonesia Award 2020. Harmonis. Menteri Basuki Hadimulyono adalah seorang pejabat yang berusaha menjaga harmoni dalam menjalankan tugasnya dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif. Terlihat beliau menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Saat Pak Basuki melakukan kunjungan ke hunian konstruksi ibu kota negara di Kalimantan dalam rangka mendampingi belusukan Presiden Jokowi ke calon ibu kota baru Indonesia, seorang kuli proyek tunawicara girang bukan main melihat Menteri Basuki Hadimulyono. Bahkan kuli proyek tersebut hingga menangis dan memeluk Bapak Basuki. Meskipun begitu, Pak Basuki merangkul kuli proyek itu sambil tertawa. Tadi saya sampaikan strateginya khususnya di PUPR, tidak ada pembangunan baru kecuali perintah Presiden. Loyalitasnya terhadap prinsip-prinsip pemerintahan, tujuan pemerintahan, kerjasama dengan rekan-rekan sejawat, serta pelayanan kepada masyarakat menjadikannya sebagai pemimpin yang dapat diandalkan dalam sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Menteri PUPR menegaskan tidak ada pembangunan infrastruktur baru hingga 2024. Hal ini dilakukan agar pembangunan yang saat ini masih berjalan bisa selesai di tahun 2024. Pak Basuki Hadimulyono juga mengungkapkan masih ada banyak usulan untuk membangun bendungan baru. Namun, Kementerian PUPR memastikan fokus untuk menyelesaikan program 61 bendungan sebab masih ada beberapa bendungan yang masih dalam proses pembangunan dan berpotensi selesai pada tahun 2025. Selain itu, pembangunan jalan tol akan difokuskan pada penyelesaian jalan tol Trans Sumatera hingga tahun 2024. Adaptif.
Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengatakan, dukungan inovasi dan teknologi diperlukan dalam pembangunan infrastruktur untuk menjadi lebih cepat, akurat, efisien, dan lebih berkualitas. Untuk itu, guna mencapai target pembangunan tersebut, diperlukan inovasi dan teknologi terbaru di bidang konstruksi. Dalam meningkatkan pelayanan penyediaan data dan teknologi informasi, Pusdatin PUPR berinovasi dengan membangun platform Sistem Informasi Geospasial Infrastruktur PUPR atau yang lebih dikenal dengan SIGI PUPR, yang merupakan media untuk menampilkan informasi infrastruktur di bidang PUPR serta rencana pembangunan infrastruktur strategis di seluruh Indonesia. Menteri Basuki Hadi Mulyono mampu melakukan kolaborasi dengan kementerian lain, lembaga, serta pemerintah daerah, sehingga dapat menghindari terjadinya tumpang tindih proyek, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan proyek. Juga melibatkan sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas di dalam pembangunan, serta menggabungkan sumber daya dengan keahlian yang beragam guna mencapai hasil yang lebih baik. Kementerian PUPR berkolaborasi dengan pemerintah Kota Banjarmasin dalam penanganan kawasan kumuh, tepatnya di Kelurahan Teluk Kelayan, di bantaran Sungai Martapura. Kawasan tidak layak huni ini diubah menjadi ruang publik yang asri dan kawasan hunian vertikal yang disebut dengan rumah susun, yang mana rusun ini khusus dibangun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan tarif Rp450.000 per bulannya. Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun sistem penyediaan air minum regional Banjar Bakula di Kalimantan Selatan yang pengerjaannya selesai di tahun 2021. Hal ini akan menambah pelayanan air bersih bagi lebih dari 60.000 rumah yang tersebar di 5 kabupaten kota, yaitu Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kota Banjarbaru, serta Kota Banjarmasin. Setelah menelaah nilai core value ASN pada Pak Basuki Hadi Mulyono, kita sebagai ASN hendaknya meneladani nilai-nilai tersebut dan menjadikannya sebagai contoh dalam melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik. Terima kasih.